Habis misa saya sementara goreng sayur di dapur, lalu datang 2 orang dari perkebunan sawit untuk membeli babi. Lalu mereka tanya saya, "Pastor ada kah?" Saya bilang, "Pastor lagi di belakang di kebun." Habis goreng sayur, saya simpan sayur, lalu saya ajak mereka, "Mari kita ke kandang lagi." Mereka tanya, "Babi ini harga berapa?" Saya bilang 3 juta. Mereka ngomong pakai bahasa Dawan, itu bahasa saya sendiri. "Babi kecil begini kok harganya mahal sekali." Langsung saya katakan begini, "Kalau tidak mau beli pulang." Tapi pakai bahasa kami, lalu mereka bilang, "Bapak pastor." Hal itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua sudah sering saya sharingkan juga. Saya membaptis 4 anak dalam satu keluarga. Surat baptis 10.000. Lalu pagi-pagi jam 5 ibu itu datang, "Pastor sudah bangun kah?" Tuan rumah bilang, "Belum." "Kenapa?" "Saya mau beritahu, saya sudah keliling kampung ini bawa beras untuk nukar supaya tebus surat baptis, tetapi tidak dapat. Jadi nanti surat baptis saya tidak ambil." Secara spontan air mata saya berguguran di tempat tidur. Saya bangun, lap air mata, buat seolah-olah tidak ada apa-apa, ambil surat baptis, lalu saya katakan bahwa, "Ini Bu, tidak bayar, tidak apa-apa." Saudara-saudari terkasih, tetapi siapa sebenarnya kamu ini? Jika ditanya, dalam pengalaman yang pertama tadi, Yohanes mengatakan, "Saya bukan Mesias, saya bukan Elia, saya bukan salah seorang dari para nabi besar. Kita bukan siapa-siapa. Kita mungkin hanya tukang goreng sayur. Ya, sebagai pastor sekalipun, kita mungkin bukan siapa-siapa di dalam rumah tangga, di dalam hidup gereja, di dalam masyarakat. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi kita sedang bekerja, minimal goreng sayur." Yohanes tidak mengatakan, "Saya ini Mesias, saya ini adalah terang itu." Dia juga tidak mengatakan, "Saya ini Elia." Bagi Yohanes, jabatan, popularitas itu hanya soal penamaan, tetapi bukan sesuatu yang penting banget untuk hidup. Maka dia secara jujur mengatakan, "Ini loh saya." Saudara-saudari terkasih, kabar gembira itu minggu ini kita rayakan Minggu Sukacita. Minimal kita ditanya, siapakah kamu ini? Kabar gembira itu akan sampai hanya melalui orang-orang yang rendah hati dan tidak menyebut diri siapa-siapa. Kabar gembira harus sampai. Pengalaman kedua bisa menjawab bahwa kita ini adalah agen-agen pastoral. Kita membuat hal yang paling sederhana, menyelamatkan orang dari saat-saat sulit, saat-saat kritis. Itulah misi kita. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang yang kepo. Kalau kau bukan Mesias, kenapa kau baptis? Kalau kau bukan siapa-siapa, kau bukan pastor, kau tidak punya jabatan, mengapa kamu ikut pertemuan BSE, KKP, dan SK? Mengapa kamu melakukan itu? Dasar kita adalah, saya berdiri di atas hal yang baik. Minimal saya melakukan sesuatu yang baik. Babi sudah di tangan kita, nenas sudah di tangan kita, dan berbagai macam usaha menengah sudah di tangan kita. Kalau kita pakai prinsip, saya mau melakukan hal yang baik dengan apa yang kecil dan sederhana ini, akan membawa kabar baik bagi banyak orang. Ini misi sederhana, misi senyap, misi terselubung yang terpancar dari sebuah kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Dengan demikian, Kristus yang semakin dekat kedatangannya, terang yang sesungguhnya minimal dilihat orang melalui hal sederhana yang kita perjuangkan dengan penuh rasa syukur, dengan meneteskan keringat dan air mata. Ketabahan kita akan melahirkan kabar baik bagi banyak orang. Tuhan memberkati.